Shalom semua, apa kabar? Kita udah sebulan gak ibadah online youth bareng-bareng. Meskipun online, tetap semangat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah youth online kita doa dulu semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami Tuhan Yesus di ibadah youth kami Tuhan, meskipun secara daring Tuhan Yesus, tapi kami yakin Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Tuhan, siang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyiin lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu selalu baik pada kita. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan
Kita datang sekarang, kita mau menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Bapa. Benar Tuhan, hanya Kau saja yang layak tinggi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan, untuk semua kasih setiamu yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Pak Antoni Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan firman yang akan kami dengar Tuhan. Semoga firman yang kami dengar dapat berbuah di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di setiap langkah kami, dapat kami terapkan di setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat malam adik-adik sekalian. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah youth kita. Walaupun dilakukan sekali sebulan secara online, tapi Pak Antoni percaya semuanya ini menjadi berkat bagi adik-adik semua. Nah adik-adik sekalian, pada kesempatan ibadah youth kali ini, temanya adalah kasih Tuhan di tengah ketidakpastian. Nah tentu adik-adik sekalian, sejak hampir 10 bulan yang lalu, sejak kejadian pandemi ini adik-adik sekalian, dan kita semuanya mengalami, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan adik-adik sekalian. Tidak ada satu orang pun yang terbebaskan untuk mengalami hal-hal ini di dalam masa-masa pandemi global ini adik-adik sekalian. Demikian juga kita semua, belum lagi banjir yang kita hadapi, belum lagi bencana. Mungkin juga adik-adik sekalian kesulitan di dalam bersekolah saat ini. Karena sekolah kita saat ini dilakukan secara daring, secara online. Dan adik-adik sekalian mungkin kesulitan di rumah, mungkin ketemu di rumah kita nggak bisa bicara langsung dengan guru kita, atau mungkin kita tidak punya kuota untuk bisa belajar dengan baik. Tetapi kita percaya adik-adik sekalian, di dalam Tuhan ada kepastian. Walaupun orang-orang dunia ini mengatakan semuanya ini sulit, semuanya ini tidak pasti. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang berharap kepada Tuhan, pasti kasih Tuhan itu membuat semua ketidakpastian itu menjadi pasti adik-adik sekalian. Nah, Pak Antoni percaya adik-adik semua di rumah masing-masing saat ini duduk dengan diam mendengarkan firman Tuhan yang akan Pak Antoni sampaikan kepada kita semua. Untuk itu Pak Antoni akan bacakan kepada adik-adik semua di rumah. Mungkin juga ada orang tuanya yang menyaksikan ibadah ini, yang beribadah pada kesempatan ini. Coba kita dengarkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat selanjutnya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah itu adik-adik sekalian ya, firman Tuhannya dari Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Nah ayat 31 sampai ayat yang ke-34 itu menceritakan ya adik-adik sekalian, bahwasanya yang pertama, poin pertama dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tuhan ada bagi kita selamanya. Sekali lagi, Tuhan ada bagi kita selamanya. Oleh sebab itu Tuhan bilang,
Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian, di tengah ketidakpastian yang kita alami saat-saat terakhir ini, Tuhan itu selalu ada bagi kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia nggak pernah membuat kita seorang diri bekerja, adik-adik sekalian. Kenapa? Dia senantiasa menyertai kita. Nah, Pak Antoni mau bikin perumpamaan tentang Tuhan senantiasa menyertai kita ya adik-adik sekalian. Setiap adik-adik pasti punya orang tua, ya. Demikian juga Pak Antoni punya anak di rumah. Nah, Tuhan menyertai kita itu bisa kita lihat dari keberadaan orang tua kita bersama-sama dengan kita, adik-adik sekalian. Ya. Nah, orang tua kita masing-masing, dia pasti menyertai kita dimanapun kita berada. Dia pasti menolong kita dimanapun kita mengalami kesusahan dalam hidup kita. Pasti dia akan tolong adik-adik sekalian. Nggak ada orang tua yang membiarkan anaknya seorang diri kalau anaknya itu membutuhkan pertolongan dari orang tuanya. Nggak ada orang tua yang mengatakan, ayo udahlah kamu kerjain aja sendiri. Bapak pokoknya nggak bisa lagi, bapak ini nggak ada. Adik-adik sekalian, pasti dia akan tolong anak-anaknya. Nah, sama seperti Pak Antoni, demikian juga kalau anak-anak Pak Antoni mengalami sesuatu kesulitan dalam hidupnya, kesulitan dalam bersekolah, kesulitan dalam mengikuti online di sekolahnya, atau mungkin kesulitan-kesulitan lain, pasti Pak Antoni akan tolong dia. Pasti Pak Antoni akan menyertai dia. Atau mungkin Pak Antoni minta disuruh antar kemana-mana anaknya Pak Antoni, pasti akan antar ke situ. Demikian juga lah Tuhan kita, adik-adik sekalian. Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita. Di masa ketidakpastian ini, Dia akan terus menyertai kita, adik-adik sekalian. Tidak mau Dia membiarkan kita seorang diri. Karena apa? Dia mau ada bagi kita selamanya. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk menghadapi segala sesuatu ke depan ini. Jangan menganggap semuanya itu sesuatu yang tidak pasti. Karena apa? Karena Tuhan ada selalu bagi kita selamanya. Nah, Pak Antoni mau cerita adik-adik sekalian ya. Pasti adik-adik sekalian juga pikir-pikir ya, gimana ya nanti ya aku tamat sekolah, gimana ya? Bisa kerja nggak sih? Sementara semuanya ini orang pada kerja dari rumah. Aku nanti bisa nggak menghasilkan ya, membantu orang tuaku, membantu adik-adikku ya untuk biaya sekolahnya. Nanti aku tamat sekolah gimana ya? Apakah harus melanjutkan ke universitas? Apakah harus bekerja atau gimana ya? Nah, ini ada satu cerita adik-adik sekalian. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi adik-adik semua ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Tapi jangan lupa untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Dia. Karena yang mau Pak Antoni ceritakan ini adalah seorang anak perempuan yang dia tuh melayani juga di gerejanya, di gereja Pantekosta ya adik-adik sekalian ya. Nah, saya Pak Antoni percaya waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka Dia akan terus menyertai adik-adik semuanya. Nah, nama anak itu adik-adik sekalian namanya Tika ya. Dia orang Batak, marga bapaknya Manurung, makanya namanya Tika Manurung adik-adik sekalian. Nah, Tika Manurung ini bukan seperti anak-anak lain pinter-pinter ya. Waktu dia tamat SMP adik-adik sekalian, nilainya kecil. Jadi dia kalau mau mendaftar ke sekolah-sekolah yang punya nama, dia minder orangnya. Karena pikirnya nggak mungkin akan diterima. Karena nilainya kecil, karena sekolah-sekolah yang unggulan itu kan rata-rata nilainya harus tinggi-tinggi. Nah, tapi sekali lagi, di dalam masa ketidakpastian itu, Tuhan ada selalu beserta dengan kita adik-adik sekalian. Nah, dia melamar atau tes ke satu sekolah menengah kejuruan adik-adik sekalian di daerah Pasar Baru. Karena di situ nilai yang kecil-kecil bisa masuk. Nah, puji Tuhan, dia masuk ke situ adik-adik sekalian. Nah, waktu dia sampai kelas 3 dan waktu dia mau tamat, dan dia lulus dari SMK itu. Nah, tapi sekarang timbul lagi hal yang baru. Apakah dengan nilai yang kecil itu dari sekolah yang kurang bagus, bukan kurang bagus, kurang ternama itu dia bisa diterima di universitas? Nah, akhirnya dia doa sama Tuhan adik-adik sekalian. Dia mau bekerja. Kenapa? Karena orang tuanya juga secara ekonomi tidak mencukupi, ya. Karena orang tuanya pengemudi ojek online adik-adik sekalian, ya. Sama seperti kita semua. Bukan seperti orang-orang lain yang mempunyai kelebihan di bidang keuangan, tapi dia keluarganya itu orang tuanya hanya driver ojek online. Nah, adik-adik sekalian, si Tika ini dia melamar ke banyak perusahaan. Karena kalau melamar zaman sekarang kan nggak seperti zaman Pak Antoni dulu. Harus bikin surat lamaran, terus antar ke kantornya. Enggak, sekarang lewat online juga bisa kita melamar pekerjaan.
Nah, si Tika ini nggak bosan-bosan adik-adik sekalian. Dia melamar adik-adik sekalian. Dia melamar ke berbagai perusahaan dan salah satunya dia melamar ke BCA, ya. Nah, adik-adik sekalian, kenapa dia melamar ke BCA? Padahal dia cuma tamatan SMK jurusan bagian tata rambut. Apa urusannya sama teller di Bank BCA dengan tata rambut adik-adik sekalian? Tapi disinilah mukjizatnya adik-adik sekalian. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita di masa ketidakpastian itu. Adik-adik sekalian, dia dapat panggilan dari BCA di kantor pusat di Jalan Sudirman. Nah, waktu dapat panggilan itu dia diantar oleh bapaknya ke kantor BCA itu, dan puji Tuhan adik-adik sekalian, dia diterima di BCA itu. Tentu adik-adik sekalian, kok bisa ya orang yang tamatnya SMK bagian tata rambut kok bisa diterima di BCA ya? Nah, ini adik-adik sekalian, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, anak itu diterima adik-adik sekalian. Tetapi sembari dia bekerja di BCA, dia juga kuliah sekarang di salah satu universitas di Jakarta Barat ini. Dia nggak mau begitu-gitu aja, dia ingin lebih lagi. Kenapa? Dia percaya Tuhan yang menolong dia itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian, di masa ketidakpastian yang bagaimanapun, Tuhan itu selalu menyertai kita semua adik-adik sekalian. Nah, Pak Antoni percaya semua anak-anak di sini pasti akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kenapa demikian? Karena Tuhan ada bagi kita selamanya. Dia bukan ada pada saat kita senang aja. Dia ada bukan saat kita susah aja. Dia ada di setiap musim hidup kita, adik-adik sekalian. Di masa kita mengalami musim yang satu, dia ada di situ. Di masa kita menghadapi musim yang kedua, dia ada di situ. Syaratnya kita percaya kepada dia, adik-adik sekalian. Tapi waktu kita nggak mau percaya sama dia, nggak mau menyenangkan hatinya, tidak mau mengikuti apa yang dia firmankan, maka kita tidak akan mengalami sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian, kasih Tuhan di masa ketidakpastian itu amin. Kenapa? Dia ada bagi kita selamanya. Nah, itu yang pertama ya adik-adik sekalian ya. Yang kedua yaitu kasih Tuhan tidak dapat dihancurkan oleh bencana, kematian, bahkan kuasa jahat ya. Jadi kasih Tuhan yang diberikannya kepada kita tuh adik-adik sekalian tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Kenapa? Karena dia kasih yang berkuasa itu adik-adik sekalian. Dia berkuasa, dia mampu, dia memegang semua kendali di jagat raya ini. Nah, kalau misalnya kita berkenalan atau sama seorang camat, bupati atau mungkin presiden, dia berkuasa pada level yang lebih kecil. Tapi kalau dia yang berkuasa itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dia berkuasa semua isi jagat raya ini adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu yang kedua yang harus adik-adik semua tahu adalah kasih Tuhan tidak dapat dihancurkan oleh bencana apapun. Dia menguasai hidup kita. Nah, kalau adik-adik sekalian saat ini mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidup adik-adik sekalian, percaya kasih Tuhan tuh nggak bisa memisahkan adik-adik semua, memisahkan kita dari kasih dari bencana apapun. Tidak bisa. Kenapa? Kasih Tuhan itu berkuasa, ya. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, firman Tuhan ini tentang keselamatan, ya. Tapi Pak Antoni mau kaitkan kasih Tuhan itu juga tidak bisa menggagalkan semua rancangan Tuhan atas hidup adik-adik sekalian. Nah, karena rancangan Tuhan bagi kita semua adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Pegang ini adik-adik sekalian. Pak Antoni percaya, semua kita yang mendengar firman Tuhan saat ini, semua anak-anak Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita semua adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Pak Antoni rindu suatu ketika nanti, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, adik-adik sekalian yang ada di dalam jemaat ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, jangan menyerah. Jangan pasrah, ya aku hanya jadi gini-gini aja lah. Jangan berprinsip seperti itu. Aku akan menjadi bintang di tangan Tuhan. Aku akan menjadi bintang yang luar biasa di tangan Tuhan. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik sekalian. Percaya, waktu adik-adik sekalian ada di dalam Tuhan dan percaya sepenuhnya pada Dia, maka rancangan Tuhan itu akan tergenapi dalam hidupmu. Nah, Pak Antoni percaya, dan Pak Antoni sangat-sangat yakin, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, kalau hari ini Pak Antoni saya temukan kalian sepertinya tidak punya prospek apa-apa, tapi percaya adik-adik sekalian. Percaya, ya, karena kasih Tuhan itu
tidak ada yang bisa menghancurkannya. Rencana Tuhan itu, rancangan Tuhan itu tidak ada yang bisa menggagalkannya. Nah, Pak Antoni percaya ya. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, tanamkan di dalam hati kalian, Tuhan itu ada bagi kalian. Tuhan itu menyertai kalian. Dan kasih Tuhan itu tidak bisa menggagalkan rancangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mengakhiri ibadah Yud kita pada malam ini. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang luar biasa itu, yang penuh harapan itu tergenapi dalam hidupmu. Angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang di surga. Kasih sayang yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. There's a simplicity, humility to the way you love me, an honesty, a purity. God, you make it easy. No special words or formulas could ever win you over, for your love is undeserved. Even when I can't see clearly, somehow you still make it easy. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you, I'm totally surrendered, with open hands and open heart. Jesus, have your way in me. Ooh, ah, ooh, ah. Jesus, have your way in my brokenness, my loneliness, and the secrets you see, my deepest thoughts, my hidden wars. God, you see right through me, even when I'm overthinking. Somehow you still love me simply. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you, I'm totally surrendered, with open hands and open heart. Jesus, have your way in me. Ooh, ah, ooh, ah. Jesus, have your way in me. I can sing over and over, I love you, it never grows old. Oh, how could I tell you enough that I love you, Lord. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you, I'm totally surrendered, with open hands and open heart. Jesus, have your way.